Bisnis selama bulan Ramadan kian semarak dengan maraknya tren belanja online. Pesanan aneka produk mulai dari makanan sampai fashion meningkat menjelang Lebaran. Jasa pengiriman barang pun banjir order. Berbagai macam fasilitas ditawarkan termasuk jasa antaran barang pemudik ke kampung halaman. Inilah kesibukan di gudang mataharimall.com. Di tempat ini, tim Matahari Mall menyiapkan order pesanan dari konsumen. Selama 2 pekan pertama Ramadan, konsumen lebih banyak membeli produk bahan makanan. Tren ini diperkirakan berganti ke produk fashion seminggu menjelang Lebaran. Dibanding bulan sebelumnya, penjualan di bulan Ramadan naik. Peningkatannya sih cukup signifikan ya. Jadi kami memiliki data internal kalau daily salesnya itu penjualan harian naik sampai dengan 3 kali lipat. Sedangkan visitor yang masuk ke Matahari Mall itu daily visitnya sampai naik dengan 5 kali lipat. Produk yang paling diincar selama Ramadan itu adalah nomor 1 produk kebutuhan rumah tangga atau groceries. Jadi banyak customer yang membeli tepung, gula, mie instan, beras, susu, seperti itu. Ada juga yang dipaketkan, produk kebutuhan rumah tangganya itu dipaketkan, seperti itu. Dan selain kebutuhan rumah tangga juga, produk-produk elektronik seperti smartphone itu masih menjadi unggulan. Dan juga produk fashion. Berbagai macam program promo yang ditawarkan mataharimall.com selama Ramadan memang jitu. Aneka fasilitas kemudahan berbelanja yang ditawarkan menarik minat konsumen. Untuk kali ini, kami memberikan promo 99% tidak hanya untuk pembelian produk, tetapi ada program cashback. Ada program cashback 99% bagi customer Matahari Mall yang belanja di mataharimall.com dan juga membayar pada hari yang sama. Matahari Mall bekerja sama dengan beberapa bank. Kami memberikan cicilan-cicilan, nanti bisa dicek di website mataharimall.com. Setiap hari akan ada promo-promo bank, potongan voucher, ataupun diskon. Nah, promo-promo itu yang memberikan benefit lebih buat si customer, selain dari free delivery yang kami tawarkan. Bukan hanya potongan harga ataupun cashback, asuransi kecelakaan untuk pembelian produk otomotif ditawarkan dalam promo selama Ramadan. Matahari Mall menawarkan campaign namanya Super Selamat. Nah, Super Selamat ini adalah campaign Matahari Mall hasil kerjasama dengan Lipo Insurance. Jadi kami menawarkan asuransi kecelakaan diri yang dibandel dengan pembelian produk otomotif. Jasa pengiriman barang ikut-ikutan ketiban untung. PT Pos Indonesia salah satunya. Pengiriman barang dari belanja online meningkat tajam selama Ramadan ini. Pengiriman paket melalui e-commerce memang menunjukkan peningkatan karena ini terlihat jadi beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kami, salah satunya mataharimall.com itu yang SLP-nya ada atau serentar layanan pelanggannya ada di Jakarta Timur, itu terus menunjukkan peningkatan produksi yang cukup tinggi, 100% lebih. Pedagang online yang melalui media sosial ini juga cukup banyak, walaupun itu tidak bisa terdata secara spesifik. Pengiriman barang dari individu juga melonjak selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, tercatat paling banyak paket dikirimkan ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, disusul ke Pulau Bali, Sumatera, dan sebagian ke Kalimantan serta Sulawesi. PT Pos memiliki fasilitas pengiriman yang bervariasi, baik melalui darat, laut, maupun udara. Pengiriman barang terutama untuk kiriman paket ya, mulai hari Senin kemarin sudah kelihatan geliatnya. Artinya peningkatan cukup lumayan, sekitar 40% dari produksi kiriman paket di hari-hari biasa. Biasanya itu makanan ataupun pakaian-pakaian yang dikirim dari Jakarta ke daerah-daerah. Order pengiriman barang juga dirasakan oleh perusahaan jasa pengiriman, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Peningkatan ini sudah terasa sejak awal bulan Ramadan. Umumnya peningkatan itu bisa terjadi antara 30-40% dan ini hampir dikatakan tiap tahun peningkatannya berkisar di angka 30-40% itu.
Asperindo mencatat, lonjakan bisnis e-commerce ikut memicu banjirnya bisnis jasa pengiriman di tanah air. Kalau pengiriman retail dengan corporate, kalau dibilang persentasenya 60%-nya itu masih retail gitu ya. Retail 60%, corporate-nya 40%. Di mana 60% ini ya kebanyakan mungkin dari e-commerce gitu, di-generate revenue-nya gitu ya. Banyak orang jualan online, kemudian end of the day barang-barang itu dibawa ke counter untuk dikirimkan kepada pemesan atau kepada pembeli. Alfacart.com punya jurus bisnis lain di musim Ramadan. Alfacart menawarkan kemudahan berbelanja online dengan mengambil barang di kampung halamannya masing-masing. Tujuannya agar pemudik tidak kesulitan membawa barang atau oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman. Ya, kita kan lagi musim mudik ya. Alfacart kita ada campaign baru, di mana campaignnya kami judulnya belanja di kota ngambil di kampung halaman. Jadi konsumen-konsumen yang berbelanja online di Alfacart bisa nggak perlu repot untuk ambil barang bawaannya karena dia cukup belanja di kota dan nanti diambilnya di kampung halaman pada saat dia udah sampai di tempat tujuan. Pasar online masih terbuka luas di tanah air. Maklum, penetrasi belanja online masih di bawah 5%. Seiring tren belanja online sebagai gaya hidup, bisnis e-commerce akan berkembang sangat dinamis. Memang ini satu lifestyle yang baru dari ibu-ibu rumah tangga yang ada dalam satu perumahan biasanya. Jadi mereka sudah tidak mau keluar lagi dari rumah, sudah sampai pulang kerja, ya mereka cukup dengan telepon, kemudian diantar. Ini adalah sesuatu yang baru sebenarnya, karena kalau kita bicara 2-3 tahun lalu tidak pernah ada yang namanya retail delivery order. Jadi memang sudah ada perubahan behavior daripada konsumen Indonesia. Sebelum Ramadan, mataharimall.com sudah mengantisipasi lonjakan penjualan produk menjelang Lebaran. Tak hanya menyiapkan stok, tim berkoordinasi dengan seller yang menjual produknya lewat platform mataharimall.com, serta mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan pengiriman barang lewat jasa pengiriman. Kalau stok-stok barang, kami juga menginfokan kepada seller mataharimall.com untuk bersiap-siap karena sesuai dengan promo yang kami tawarkan, dengan exposure yang kami berikan juga, pastinya seller-seller ini juga akan kebanjiran order. Jadi seller-seller ini sudah harus mempersiapkan stok-stok produk mereka. Tren e-commerce memang tidak